Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perkara pengaduan nomor register 90/MKD/9/2022, perkara pengaduan nomor register 91/PP/MKD/9/2022, perkara nomor register 92 PP/MKD/9/2022 dengan teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon MI Pol, nomor anggota A163 fraksi PDI Perjuangan, menimbang bahwa perkara pengaduan dugaan pelanggaran terhadap teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon M Pol A163/FPDIP diadukan secara tertulis oleh B. Deni Namang yang diterima di Sekretariat MKD DPR RI pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan tanda penerimaan perkara nomor 99/pengaduan/2022 dan telah dicatat dalam buku register perkara dengan nomor register 90 PP/MKD/9/Romawi/2022, bahwa perkara pengaduan dugaan pelanggaran terhadap teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon M Pol A163 FPDIP diadukan secara tertulis oleh pemuda Pancamarga yang diterima di Sekretariat Kehormatan Dewan DPR di tanggal 14 September 2022 berdasarkan tanda penerimaan perkara nomor 100/pengaduan/2002 dan telah dicatat dalam buku register perkara dengan nomor register 91/PP/MKD/9/2022, bahwa perkara pengaduan dugaan pelanggaran terhadap teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon MI Pol A163 FPDIP diadukan secara tertulis oleh lembaga swadaya masyarakat Antartika yang diterima di Sekretariat MKD pada tanggal 14 September 2022 berdasarkan tanda penerimaan perkara nomor 101/pengaduan/2022 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara dengan nomor register 92/PP/MKD/9/Romawi/2022. Cek audio, tes. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Mahkamah telah didengar keterangannya dalam rapat MKD DPR RI pada tanggal 15 September 2022 bahwa teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon MI Pol A163 FPDIP telah didengar keterangannya dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada tanggal 15 September 2022 bahwa perkara pengaduan dugaan pelanggaran terhadap yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon MI Pol A163 FPDIP dengan nomor register 90 tertanggal 14 September 2002 serta telah dibahas dan diputuskan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada tanggal 15 September 2022. Mengingat pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya, pasal 130 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2024 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD dan seterusnya, pasal 203 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 dan seterusnya, pasal 5, 8, 11 Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2015 menetapkan pertama, teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon MI Pol telah hadir sesuai dengan undangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada tanggal 15 September 2022. Kedua, teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon MI Pol A163 FPDIP telah melakukan permohonan maaf
secara terbuka tanggal 14 September 2022 terkait hal ini, dan teradu juga melakukan permohonan maaf saat menghadiri undangan Mahkamah Kehormatan Dewan pada tanggal 15 September 2022. Atas dasar tersebut, perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik DPR RI terhadap yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon MI Pol A163-FPDIP dengan nomor register 90 PPMKD 9/2022 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Ketiga, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menegaskan secara substansi pernyataan teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon MI Pol A163-FPDIP pada saat rapat kerja Komisi 1 DPR RI tanggal 5 September 2022 terkait isu disharmoni di tubuh TNI adalah sebuah kritikan yang membangun TNI. Pernyataan yang disampaikan teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon MI Pol A163-FPDIP mempunyai hak imunitas untuk menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan sikap dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Junto, pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Keempat, keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada hari ini tanggal 15 September 2022. Tadi kami melakukan rapat secara hybrid itu gabungan, ada yang online, ada yang hadir langsung di sini. Semua keputusannya sebagaimana dibacakan tadi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusan dari MKD yang kita sudah ambil secara musyawarah, keputusan dari MKD yang bisa kami sampaikan. Ya, sebelum rapat ini kami perlu mengedepankan kehormatan keluarga juga. Dan sekali lagi saya terima kasih dan saya mohon maaf pada teman-teman kolega saya bila ada yang kurang nyaman dengan apa yang saya sampaikan di rapat kerja dan RDP. Dan sekaligus juga saya mengingatkan siapapun kita, siapapun pemerintah, siapapun instansi, tidak boleh melakukan intimidasi. Tidak boleh. Ini negara hukum dan kita negara demokrasi, ada supremasi sipil dan menghormati hak asasi manusia. Dan saya kira mudah-mudahan yang mendengar ini mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kiranya Tuhan memberkati kita semua.